Setiap orang yang percaya padanya diberikan kuasa menjadi anak-anak, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan Allah yang kekal. Yesus Tuhan yang maha kuasa. Yesus Tuhan yang maha hadir. Dia Raja segala raja yang layak disembah dan dipuji. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Setiap orang yang percaya padanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan Allah yang kekal. Yesus Tuhan yang maha kuasa. Yesus Tuhan yang maha hadir. Dialah Raja segala raja yang layak disembah dan dipuji. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Kemuliaan bagi Bapa, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah Haleluya, puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, shalom. Shalom.
Shalom, Pak. Baik, bisa dibuka seluruh kameranya dulu di awal supaya kita mau foto. Shalom, Pak Pendri. Apa kabar dari Dumai dengan Ibu Vesia? Ya, shalom, Pak. Sehat, Pak. Bergabung kembali ya. Nah, Ya. baik, Pak Fabri dari Shalom, Batam. Pak. Batam, shalom. Shalom. Ya, pelayanan terus ini Pak ya. Jadwal tanpa ada kosong sekalipun COVID ya. Jalan terus luar biasa. Ya, mantap. Ya. Oke, ada Pak Ibu Maria. Ya, Halo, salam, Bu. Pak. Ya, shalom. Shalom Pak dosen, selamat malam. Selamat malam Pak Pendri. Ya, oke, dari Papua belum bergabung. Pak Pendri dari ini ya, Tolikara. Papua ya? Pak. Dari Tolikara ya. Betul Pak, betul. Tolikara, ya. Ya, cabang anak dari Wamena. Ya. Nanti tanggal 27, 28 nanti dari Papua minta seminar untuk alat Tritunggal. Barangkali bisa ikut bergabung yang ketinggalan. Itu Jumat Sabtu. Jam kalau Papua itu di Papua jam 7 malam. Ya, berarti kalau di Indonesia bagian barat jam berapa itu? Jam 5 ya? Jam 5. Jam 2 jam perbedaan ya? Ya. Nah. Ya Pak, betul. Hari berturut-turut. Jadi Jumat dan Sabtu permintaan mereka begitu. Ya, jadi seminar sekaligus juga dihitung jadi kuliah dengan STT Betel Jayapura yang dipimpin oleh Pak Arnold. Ya, yang di awal sempat bergabung juga dengan kita ini. Tapi karena sesuatu kesibukan beliau selain gembala, ketua STT dan juga masih pegawai jadi susah waktunya. Jadi minta hari Jumat Sabtu. Jadi bisa nanti mengikuti yang lain kalau mau ya. Silakan. Pak Sastro Wijaya. Shalom. Pak Sastro. Iya, salam Pak. Ya, shalom Pak. Mana Pak? Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Di rumah di jalan, di dalam perjalanan. Di rumah ini Pak, di rumah. Oh, di rumah. Ya. Kemarin terdengar suara si apa itu? Si Black. Iya ada Pak, di depan rumah Pak. Tinggal di pinggir jalan dia Pak, maksudnya ini di lintas gitu. Oh, ada suara mobil. Iya Pak. Rumahnya di depan jalan lintas Pak. Lintas kedengaran banyak suara mobil. Bis gitu ya. Baik. Nonton di situ ada namanya Om. Tadi Cici kasih gue tadi. Tolong dibuka Pak Sastro dan yang lain, saya mau foto buat absen. Ya. Mau difoto mah. Iya. Mau foto. Pak Fabri memberkati kita dengan angkat tangan. Mantap. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Silakan kita tolong Pak Pendri, Pak, berdoa Pak. Mungkin kita dalam doa, silakan Pak. Pendri atau Pendri Pak? Ada dua ini Pak. Ya Pak, yang mana? Pendri apa ini? Di Tolikara. Nanti terakhir Oh, ya. dari Oke, baik. Silakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Jikalau pada saat malam hari ini, saat sore hari ini juga, kami masih memiliki napas kehidupan, kami masih memiliki kesehatan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati perkuliahan kami pada malam hari ini Tuhan,
Engkau berkati kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Begitu juga dosen yang akan mengajar kami, kiranya Engkau urapi sehingga apapun yang menjadi kebutuhan rohani kami, kebutuhan pengetahuan kami, semua dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak dengan rencana-Mu. Dan itu semua dapat kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami, untuk pelayanan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga dan memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Tadi pertemuan hari ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah doktrin Allah Tritunggal. Tadi di kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari semua materi yang sudah disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dan hari ini. Dan itu menjadi suatu kesimpulan, itu menjadi suatu keyakinan iman yang tidak bisa diubahkan oleh apapun. Nah, kan gitu ya, Pak Pendeta ya, Pak Putar-Putar dari Dumai. Ya, dan itu. Jadi kita harus ada di suatu pegangan ya. Jadi tidak boleh nanti ada kita di tengah-tengah abu-abu. Tapi kita harus ada satu pilihan. Karena doktrin Tritunggal hari-hari ini banyak viral ya. Ya, banyak pendapat, pandangan, tafsiran yang berbeda. Ya, jadi boleh kita dengar semua itu, tapi kita harus punya satu keyakinan. Yang mana yang harus menjadi pegangan kita ya. Ini yang penting. Jadi belajar semuanya boleh. Nah, di sebelum masuk materi terakhir yaitu kesimpulan tentang Allah Tritunggal, kita mendengar dulu pandangan dari Joshua Theo. Ya, Joshua Theo tentang Allah Tritunggal. Yang beliau mengatakan bahwa tidak ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus di dalam kekekalan. Ya, Yesus itu Roh Kudus itu Yesus itu adalah Bapa. Ya, jadi itu kita dengarkan dulu. Nanti terakhir, jika masih memungkinkan, teman-teman yang lain yang belum presentasi, kita berikan waktu untuk presentasi. Misalkan sudah disiapkan materinya, ya, siapkan materinya. Oke, di kesimpulan ini kan tidak banyak materinya. Jadi mungkin yang bisa banyak itu diskusinya barangkali begitu. Ya, baik, saya akan putar. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tolong didengar, lalu nanti diberikan tanggapan. Ya, tanggapan. Karena kita sudah belajar 5 kali pertemuan, berarti sudah harus bisa menanggapi, memberikan tanggapan ya. Dengan apa pandangan dari Pak Joshua Theo ini. Ya. Oke, coba didengar. Silakan. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. 1. Kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba, ini cuma kesimpulan saja, saudara.
Kisah Rasul 1. Coba munculkan tadi ayat yang ke-9 barangkali tadi. Coba buka. Nah, ini gaya oma-oma Belanda kalau buka Alkitab. Padahal dilarang pegangin mesti pakai disinfektan. Kalau kita pakai disinfektan, habis pakai begini baru. Aduh. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ke ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan, saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada... Oke, baik. Bapak, Ibu sudah mendengar, menyimak apa yang dikatakan oleh Pak JT. Silakan siapa yang duluan memberikan komentar. Jadi beliau mengatakan tadi sudah jelas ya, bahwa tidak ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kekekalan. Tadi mengutip Kisah Rasul 1 ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Ya, kalau pemahaman Bapak Ibu bagaimana? Berarti kalau itu patokannya Kisah Rasul 9:11, tapi nubuatan tentang Yesus yang dikatakan oleh Yesus sendiri dan juga para malaikat pada saat itu dia akan datang kembali, berarti dia sudah datang. Hanya datang dalam wujud Roh Kudus. Nah, ini berarti sudah datang. Nah, dalam wujud Roh Kudus dia datang. Lalu bagaimana kedatangan Kristus yang disebut dengan kedua kali yang dijanjikan oleh Yesus? Kalau sudah digenapi dengan kedatangannya dengan pribadi dari Roh Kudus tadi yang disebut oleh Pak Joshua Teo. Dia sudah datang. Yaitu dalam wujud Roh Kudus. Nah, ini berarti kalau demikian ya Yesus tidak perlu datang lagi yang kedua kali. Kemungkinan seperti itu. Ya. Yang nanti di awan-awan turun di Bukit Zaitun menginjakkan kaki. Yang pertama kan di awan-awan, yang kedua akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Itu kapan terjadi? Apakah ini sudah terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi
Yesus sudah datang dalam wujud Roh Kudus. Itu pencurahan dari Roh Kudus tuh. Ya. Nah, ini ya silakan Bapak Ibu berikan tanggapan. Kita bukan menghakimi orang, tapi bagaimana kita punya pandangan. Silakan. Siapa duluan, Pak Fabri? Ya, saya pikir Pak, saya setuju dengan yang Bapak bilang. Jadi kalau dia katakan bahwa Roh Kudus itu juga adalah Yesus, berarti perkataan Yesus yang berkata bahwa dia akan datang kedua kali sebagaimana dia naik ke surga dari Bukit Zaitun, itu tidak akan ada lagi. Berarti saya pikir itu salah beliau itu. Jadi penjelasan Bapak itu benar Pak. Itu bagus tuh. Saya setuju. Oke. Terima kasih Pak Fabri. Yang lain Pak Elianto nampaknya. Ya. Pak teman-teman, kalau umpamanya dia benar, tidak akan dikeluarkan dari GBI. Gitu. Karena kami Gereja Indonesia yang tidak menerima dengan ajaran dia, prinsip-prinsipnya sudah salah. Maka dia harus dikeluarkan dari Gereja Indonesia. Sekalipun di latar belakang waktu khotbah itu ada Gereja Indonesia, tetapi setelah itu tidak lagi. Selesai. Dia sudah selesai. Ya. Itu aja, Pak. Yang memang menyampaikan itu pada saat masih posisi dia sebagai orang GBI ya. Ya, setelah itulah diselesaikan. Akhirnya beliau. Nah, sebelum diselesaikan, beliau menyelesaikan duluan gitu. Mundur sebentar. Iya. Ya, baik. Silakan yang lain berikan tanggapan. Silakan. Ada Pak Penri, ada Pak Sastro, ada Pak Daniel dari Papua. Yang paling jauh mungkin sambil kalau menyetir ya. Mungkin tidak bisa. Ada Ibu Deborah dari Sibolga. Silakan. Baik, salam Pak. Ya, Ya, kalau saya lihat seperti itu, saya mau sarankan untuk para pimpinan yang lebih senior, yang lebih dewasa dalam hal pengetahuan ini, orang yang pendeta yang sudah jelas pendapat, dia punya teologi sudah menyimpang dari dasar Alkitab seperti itu, jangan dibiarkan lagi berkeliaran, karena akan membuat kekristenan nanti bisa hancur. Jadi orang seperti itu harus diinstal ulang lagi. Jadi dengan pendapat dia seperti itu, otomatis pertama dia sudah menolak tentang Tritunggal. Lalu kedua, semua apa yang ada tercatat dalam Alkitab, semua nanti jadi acak-acakan. Karena dia bilang Yesus dengan Roh Kudus itu satu. Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Sedangkan dalam ayat 11 sendiri sudah bertabrakan. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 tadi itu sudah bertabrakan. Di situ dikatakan Yesus akan datang kembali seperti yang kita lihat dia terangkat itu. Jadi kalau dia katakan Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri, berarti Yesus tidak perlu, seperti yang Pak dosen tadi katakan, Yesus tidak perlu datang lagi karena Roh Kudus itu sudah ada. Berarti kedatangan Kristus itu, apakah Roh Kudus itu harus kembali lagi ke surga baru berubah bentuk seperti Yesus, baru datang untuk yang ketiga kalinya seperti itu, bukan kedua kalinya lagi. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Baik, masih ada yang berikan tanggapan? Silakan. Terima kasih Pak Pendri dari Kalitara. Ya, masih ada? Silakan. Ya, berikan pandangan. Tidak apa-apa ya. Jadi jangan takut-takut memberikan pandangan ya. Ya kita harus ada punya satu keyakinan. Hanya jangan kita menghakimi beliau. Jangan kita doakan saja supaya beliau bisa berubah lah ya. Nah begitu ya. Betul itu Pak dosen, harus dikasih pandangan biar bisa diluruskan kalau salah kan, biar bisa diluruskan Pak dosen kalau salah kan. Tapi mungkin kita semua di sini sudah sepakat bahwa apa yang pendapatnya beliau itu kan salah, sudah sepakat kita kan, jadi amin. Tidak perlu diperpanjang. Yang jelas kan Tuhan Yesus waktu sebelumnya kan sudah ngomong bahwa aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan Roh Kudus penghibur kan datang bagimu. Ya. Kan gitu.
jelas itu sudah ada antara Yesus dan Roh Kudus kan sudah memang pribadi-pribadi masing-masing. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, janji itu kan digenapi dalam seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1. Bahwa mereka tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Harus menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu yang sebelumnya, yang Yesus sudah katakan sebelumnya. Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Sudah selesai. Sebenarnya. Cuman beliau ini kan kepengen terkenal, jadinya ya naik turun lagi. Memang turun naik. Kan gitu. Kayak pendeta ada di sebelah kita itu kan, sebelah sana itu, turun naik. Yang jelas adalah Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Bagaimana caranya itu cara Dia, cara Tuhan sendiri. Yang kita tidak bisa dengan akal yang segede bakpao, otak segede bakpao ini ingin menceritakan menerangkan tentang kesertaan Tuhan, kan kita nggak bisa juga. Yang jelas Dia sudah berjanji bahwa aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Tapi secara Dia turun kedua kalinya itu dilihat semua orang. Pertama dilihat oleh orang-orang percaya di awan-awan permai. Yang kedua baru semua orang. Itu jelas. Itu bahwa itu adalah menyatakan kebesarannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang seharusnya yang beliau harus ingat itu di situ. Kalau penyertaan itu cara Tuhan menyertai kita tidak bisa memikirkan masalah itu. Yang jelas Dia sudah berjanji, Dia sudah berkata Dia menyertai. Apakah Roh Kudus, apakah pribadi Dia, kita tidak tahu. Itu caranya Tuhan. Kerajaan Allah yang tidak bisa dianalisa, diintervensi oleh manusia sekalipun, umat kesayangannya sekalipun tidak bisa. Sebab Dia yang berotoritas. Kan gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Pendeta Elianto, ya sesepuhnya beliau di GBI. Ya kan gitu ya. Tapi puji Tuhan lah ya, kita mendengar yang begini supaya kita juga bisa mengarahkan jemaat kita supaya jangan pengaruh dengan ajaran-ajaran seperti ini. Kita teguhkan iman ya pengajaran dari jemaat. Ya mungkin karena sekarang kan jemaat itu sudah mengikuti teknologi yang virtual ini kan. Ya mereka harus selektif. Bagaimana mereka bisa selektif? Bisa arahan dari para gembalanya. Ya karena mungkin mereka haus ajaran, ya mereka akan mendengar hal itu. Mereka sudah punya fondasi yang dibangun oleh gereja melalui jemaat ya kepada jemaat. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita semua di sini yang bergabung di mata kuliah doktrin Allah Tritunggal ini tidak setuju ya dengan pandangan ataupun tafsiran Joshua Theo ya. Ya, atau ada di antara kita yang menerima dan setuju? Ada. Barangkali ada, tidak apa-apa, bebas kok ini, bebas untuk. Pak, saya bukannya setuju tapi mau bertanya, Pak. Bagaimana cara mengkontra pendapatnya bahwa Allah Yesus Immanuel yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu kan yang dijadikan Pak Joshua itu alasan bahwa Roh Kudus itu ada pribadi Yesus, karena Yesus itu Immanuel menyertai sampai akhir zaman. Ya, nanti akan saya jelaskan itu. Maksudnya tidak pernah ada dalam Alkitab ya menunjuk kepada Roh Kudus itu Immanuel. Kita lihat nubuatan dari kitab Yesaya 9 ayat 6 sampai 5, kemudian digenapi di Matius 1 ayat yang ke-21 sampai 23. Immanuel itu selalu menunjuk kepada pribadi yang pertama, pribadi yang kedua. Siapa itu? Yesus. Tidak ada Alkitab mengajarkan Immanuel Roh Kudus. Ya kan? Nah, coba kita cek Immanuel Roh Kudus. Tidak. Nah, Immanuel Allah beserta kita itu menunjukkan kepada penyertaan Tuhan Yesus secara keilahian. Dia juga Allah yang ilahi, ya sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Seperti lagu pujian pengantar tadi ya. Ya Yesus setara dengan Bapa. Yesus setara dengan Roh Kudus. Ya, nanti
mungkin akan ada lagu yang kedua lagi, Yesus setara dengan Roh Kudus. Itu kan masih Yesus setara dengan Bapa kan. Setara. Ketiga itulah setara. Jadi tidak ada konsep Immanuel kepada Roh Kudus. Pribadi yang ketiga itu hanya ada kepada Yesus. Pribadi yang kedua. Ya, tidak pernah ada disinggung. Roh Kudus adalah Immanuel. Immanuel adalah Roh Kudus. Mana ada kan gitu. Tidak ada ya. Nah, coba nanti diceklah dalam Alkitab. Jadi itu adalah hanya menuju kepada pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Ya, Yesus. Memang Roh Kudus juga menyertai kita, betul menyertai kita, tapi tidak menuju kepada Immanuel, tapi sifat kemahadiran. Ya kan? Kesetaraannya itu di mana? Yaitu sama-sama maha hadir, sama-sama maha tahu, sama-sama maha kuasa dan memiliki sifat kekekalan. Nah itu, ya itu yang kita bisa lihat. Jadi ini penting. Nah ini kita coba sebelum masuk untuk mencermati secara satu tadi, mungkin ada yang masih tambahan, silakan mau kasih tanggapan, saran atau masukan, silakan. Masih ada nggak? Sebelum saya jelaskan kisah Rasul tadi, kita bisa bersama-sama belajar dari kisah Rasul tadi. Yuk, ada? Kalau tidak ada, supaya kita lanjutkan, saya coba kita bersama-sama belajar dari kisah Rasul yang tadi dikutip oleh beliau. Oke. Ya, ini coba kita perhatikan dimulai dari ayat ke-9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Disaksikan berarti dilihat, ada saksi ya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, dan waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia." Nah, coba ini sebenarnya tidak perlu penafsiran yang terlalu menyita pikiran, waktu ya. Ya, ini ya sudah jelas itu ya. Ya, tafsiran biasa aja ini. Tafsiran biasa, ya kan? Datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama bagaimana? Cara yang sama berarti cara ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat dengan mata kepala sendiri tubuh kemuliaan itu naik ke surga. Ya? Nah, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Yaitu tubuh kemuliaan. Dilihat juga dengan cara yang sama. Nah, ini kata malaikat nih, cara yang sama lihat juga. Gitu. Nah, lalu kalau ini dikatakan Yesus sudah datang dalam bentuk Roh Kudus, sangat bertentangan. Roh Kudus kita nggak bisa lihat. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, apa kita bisa lihat dalam bentuk pribadi? Nah ini yang sangat keliru. Sebenarnya beliau mengutip ayat ini, tidak tahu apa yang menjadi pendasarinya kan? Jadi hanya sekejap, dia sudah datang kembali dalam bentuk Roh Kudus. Nah, kalau memang ayat ini sudah digenapi dengan Yesus datangnya dengan bentuk Roh Kudus, ya tadi yang saya bilang, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan itu. Yang pertama, tidak ada lagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu. Kemungkinan kedua berarti dia akan datang yang ketiga kali. Kristus datang yang ketiga kali. Ya, ketiga kali. Sementara dalam Alkitab tidak ada mengajarkan Kristus datang yang ketiga kali. Ya, datangnya adalah kedua kali. Yang kedua kali. Nah, jadi ini sangat tidak relevan menggunakan ayat ini untuk membuktikan Kristus adalah Roh Kudus adalah Kristus. Ya. Lagi dengan berani beliau berkata bahwa ya Kristus bukanlah pribadi, Roh Kudus bukanlah pribadi, Bapa bukanlah pribadi dalam kekekalan. Jadi tidak ada pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus dalam kekekalan. Padahal dalam Alkitab segudang dan banyak sekali pembuktian hal itu. Nanti akan kita lihat dalam kesimpulan. Ya. Jadi ini
akan datang kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia. Nah, kalau tadi JT mengatakan apa? Yesus telah datang kembali dalam wujud Roh Kudus. Itu tadi ya. Nah, ini artinya apa? Telah digenapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau Yesus datang lagi ketiga kalinya. Maka bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum naik ke surga, saya akan datang kembali. Ya, dan apa yang dikatakan oleh bukan saja Yesus sendiri, tapi juga para rasul, termasuk Paulus, mengajarkan kedatangan Kristus kedua kali di kitab Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4. Itu sangat jelas bahwa dia akan datang kembali. Ya. Nah, sampai pasal yang kelima, itu sangat jelas. Jadi kedatangan kembali yang mana yang dimaksudkan dalam Kisah Rasul 11? Ya ini jelas kedatangan Kristus kedua kali, belum digenapi. Kita masih menanti, masih merindukan. Bahkan Paulus selalu mengatakan itu. Ya, kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita harus menantinya, menunggunya. Nah, kalau sudah datang dalam bentuk Roh Kudus, ngapain lagi kita menanti menunggu? Ya logikanya kan begitu. Ya, nah ini tadi ini pandangan beliau ini saya sendiri terus terang aja, tadi katakan ya Alkitab bohong atau mengatakan lagi jangan gunakan teologi. Kadang-kadang saya bingung apa mengerti ya arti teologi itu apa ya? Ya kan? Seperti anti teologi gitu. Teologi itu artinya apa? Teologi itu dari dua kata, theos dan logos. Theos dan logos. Theos adalah Allah, logos adalah uraian atau ilmu, ajaran, ajaran tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, dari mana kita belajar tentang Allah, tentang Tuhan? Ya dari Alkitab. Jadi teolog ataupun bapak-bapak gereja, beliau ini juga anti dari bapak-bapak gereja sepertinya, dan anti dengan teolog-teolog itu. Teolog atau bapak-bapak gereja tidak pernah mendirikan teologi sendiri, kebenaran sendiri. Semua kita itu bersumber dari Alkitab. Itu sumber utamanya. Nah, persoalannya di mana? Bukan di Alkitabnya, tetapi di penafsirnya. Orang-orang yang memahaminya, yang merasa sudah lebih baik, lebih hebat, lebih benar, kan gitu ya. Padahal sudah dinasehati, ditegur, dikasih masukan, berbagai teman dan senior dan yang lainnya tetap ngotot dengan hal itu. Kalau tadi Pak Elianto bilang mungkin mencuri star supaya terkenal, kan gitu. Ya kita biarlah terkenal di hadapan Tuhan saja, nggak usah di hadapan manusia. Ya kan? Kalau kita buat pun firman Tuhan dalam bentuk YouTube bukan untuk kita supaya populer, memiliki popularitas gitu, tapi bagaimana kita berbagi firman, gitu. Ya berbagi firman. Ya, jadi kita jaga kemurnian hati ketika kita membuat suatu momen pelayanan di YouTube, ya, nah, itu. Baik, Ibu. Nah, oke, baik, silakan. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita masuk kesimpulan tentang Allah Tritunggal? Ada? Tadi Ibu Deborah kira-kira bagaimana, sudah terjawab belum? Dari si Bolga. Begini Pak, jadi dengan demikian sesudah Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan, memenuhi, berdiam di dalam orang percaya. Namun bukan hanya Roh Kudus ya Pak, karena kan dari awal kita belajar bahwa Tritunggal itu adalah tidak bisa dipisahkan. Artinya hari ini Allah Tritunggal itu ada di dalam diri orang percaya, bukan hanya Roh Kudus ya Pak. Itu juga Yesus, itu juga Allah Bapa, karena kemahadiran Allah. Ketiga oknum itu ada di dalam orang percaya, begitu Pak. Walaupun pribadi tubuh kemuliaannya Yesus ada di surga, tapi secara kemahadiran Allah Tritunggal itu ada di dalam setiap orang percaya hari ini, Pak. Apakah begitu? Ya, kalau kita dikatakan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, bukan menunjukkan suatu pribadi keilahiannya ya,
tetapi kehadirannya untuk menyertai melindungi kita, atau kita kan dikatakan Roh Kudus penghibur, Roh Kudus berdiam, pertama berdiam dalam hidup kita, ya tinggal untuk selamanya. Roh Kudus memenuhi hati kita, ya selalu dikatakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berperan sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Pribadi yang ketiga itu, ya pribadi yang ketiga itu yang berperan dalam kehidupan kita. Secara langsung sampai hari ini Roh Kudus itu yang berperan, ya yang berperan menguasai kita, mengendalikan kita, mengontrol kita, memenuhi kehidupan kita, menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti firman, ya mempertuhankan Yesus, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Ya, karena itulah tugasnya, ya atau dikatakan peranan dari Roh Kudus. Ketika Yesus juga mengatakan Roh Kudus akan datang dan berdiam bagi setiap orang yang percaya. Nah, ini kan nanti belajar lagi pneumatologi kan, pneumatologi. Tapi sampai hari ini 3 pribadi itu bekerja, ya memelihara, mengasihi, ya manusia. Ya 3 pribadi itu. Tapi untuk zaman gereja ini adalah pribadi yang ketiga itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, nanti ada lagi ya, dikatakan ketika ada nanti kita buka di 1 Tesalonika bahwa suatu saat Roh Kudus itu akan kembali ke surga ketika Yesus sudah datang kembali ke dunia ini. Ya kan? Nah, disitulah akan dikatakan apa? Nanti eskatologi itu. Saya tidak pengajar eskatologi, tapi yang dikatakan yang menahan kejahatan dunia ini sekarang ini, ya sehingga kita masih bisa hidup di dunia ini adalah dari Roh Kudus sendiri. Ya, Roh Kudus yang selalu menang atas segala kuasa gelap si jahat. Karena apa? Pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Masa tribulasi. Secara pribadi, apakah Roh Kudus itu masuk? Ya, nanti tolong diperhatikan. Screen ini. Nanti dia kan dari sini screen. Miss harus ambil dulu. Udah Miss buka dokumen Miss tadi? Belum. Buka dulu tadi dokumennya. Mana caranya? Siapa? Halo, tolong di-mute dulu, di-mute. Ya, oke, terima kasih. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan orang percaya setelah dicurahkan dan berdiam dalam kehidupan orang percaya dan memenuhi kita, yang menghibur kita, menguatkan kita, menerangi hati dan pikiran sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Dan dia akan bekerja selamanya dalam kehidupan kita. Itu ya. Jadi Yesus dalam keilahian betul, dia maha hadir menyertai kita. Karena janjinya itu di Matius 28 ayat yang ke-20b. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Seperti apa penyertaan Tuhan? Itu kita tidak bisa mengerti memahaminya secara melihat dalam bentuk benda. Ya kan? Ya, tidak bisa dalam bentuk benda. Nah, inilah kerahasiaan keunikan Tuhan yang kita tidak bisa memahami dengan sempurna. Karena apa? Tuhan itu sempurna, Tuhan itu tidak terbatas, lalu kita ciptaan ini terbatas. Ya, keterbatasan itu yang membuat kita tidak bisa mengerti Tuhan dengan sempurna. Tapi Tuhan karuniakan iman kepada kita supaya kita percaya kepadanya, mengasihinya, beriman kepadanya. Ini juga tidak lepas dari pekerjaan dari Roh Kudus. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka sudah Alkitab di dalam kitab Yohanes juga mengatakan, yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah berasal dari Roh Allah. Berarti dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang membuat seseorang bisa percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi mengapa Roh Kudus diutus? Supaya membimbing kita dalam kebenaran, mengerti kebenaran dalam Yesus Kristus. Jadi gitu, ya. Nah, ini yang menjadi pandangan atau pendapat saya, Ibu Deborah. Ya, mungkin ada yang tambahkan, silakan, ya. Karena gini, jangan kita begini, 3 pribadi itu kita hitung seperti matematika gitu. Ada 3 di hidup kita kan gitu ya. Ya, 3.
pribadi itu kan tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat hanya pribadi yang kedua, yaitu Yesus dalam bentuk manusia. Tetapi dalam rohnya secara ilahi kan kita nggak lihat. Roh Bapa kita nggak lihat. Roh Kudus tidak bisa kita lihat. Tapi itu real, nyata, ada. Dan sama, kalau kita belajar pneumatologi, dikatakan begini. Angin itu kan napas, nepes, tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat. Tapi apa yang kita tidak bisa lihat berarti bukan tidak ada. Dia ada. Dari mana kita bisa bahwa angin itu ada? Dari mana? Ya, mungkin ada orang bilang dari pohon yang bergoyang daunnya kan gitu, atau yang dikatakan dirasakan ada dingin, sejuk kan gitu. Nah, tapi ada. Apa kita lihat? Enggak bisa kita lihat. Apalagi malaikat, kita bukan malaikat, kalau malaikat memang roh, ya. Apalagi Roh Kudus, Bapa, kita nggak bisa lihat. Tapi bagaimana kita bisa melihatnya? Ketika kita melihat Bapa, ketika kita melihat Yesus, kita sudah ada dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Kan Yesus katakan begitu. Ya, barang siapa ada di dalam aku, dia sudah ada di dalam Bapa. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi pengenalan akan Yesus dan percaya kepada Yesus, tinggal dalam Yesus, itu sama saja kita sudah tinggal dalam Roh Kudus dan tinggal dalam Bapa. Gitu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Saya hanya tinggal dalam Roh Kudus, di Bapa enggak. Kan gitu. Atau sebaliknya. Tidak bisa ya. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, kerahasiaan dan keunikan dari Tuhan yang harus kita terima, memang juga harus kita terima, sulit untuk kita mengerti secara sempurna. Tidak satupun tokoh teolog di dunia ini yang bisa mengerti Tuhan dengan sempurna. Maka saya bilang gini, kalau ada orang mengerti Tuhan itu dengan sempurna, maka itu bukan Tuhan yang sejati. Itu bukan Tuhan yang sejati. Berarti Tuhan dalam konsep dirinya sendiri. Setuju nggak Bapak-Bapak? Kalau kita, ya kan? Ya, setuju. Ya kan gitu. Makanya banyak Tuhan di dunia ini dalam konsep mereka. Mengapa? Karena seperti disamakan dengan benda kan. Kalau benda itu kan kalau bisa kita lihat pasti ada persamaannya dengan yang lain kan gitu. Bahkan dikatakan Tuhan itu seperti zat gitu. Ya, dalam ajaran Alkitab Tuhan itu adalah roh. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Apa dikatakan? Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh dalam kebenaran. Berarti harus dengan roh dan kebenaran akan apa? Kebenaran akan firman. Siapa kebenaran itu? Adalah Yesus sendiri. Jadi pujian penyembahan kita dibangun atas kebenaran. Yaitu firman. Yaitu Yesus sendiri. Dengan itulah kita menyembah Tuhan. Dengan dipimpin oleh roh. Ya, Roh Kudus itu sendiri. Ya, itu ya Ibu Deborah ya. Perlu sampaikan ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan, Pak. Apa yang disampaikan tadi, silakan. Pak, kita diperkaya. Tapi sudah mantap itu Pak Dosen. Mantap juga pertanyaan itu. Tapi siapa tahu supaya semakin jelas, siapa tahu juga kita masukkan itu Yohanes 1:1 kan? Nah, itu kan ada di dalam hati Pak, firman. Firman itu adalah Allah. Ya kan? Siapa tahu juga bisa masuk itu maksud saya. Kalau secara bilangan dia Yohanes 1:1 kan? Ya, itu sepadan dengan Kejadian 1:1. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman adalah Allah. Kita tahu kan? Ada dalam hati, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk tambahannya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan menjadi satu kesimpulan di perkuliahan Doktrin Allah Tritunggal. Nah, ini seperti kalau dikatakan proklamasi barangkali ya. Proklamasinya. Ya, proklamasinya. Yaitu Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Ya, sudah dijelaskan keesaannya ya, tidak perlu barangkali diulang lagi. Ya, Esa dalam hal keilahian, hakikatnya, kesetaraannya, ya. Memiliki 3 pribadi yang berbeda. Memiliki 3 pribadi yang berbeda, ini sudah sangat jelas
Kalau Pak Fabri mengatakan, Pak Pendeta, sudah final, itu tidak boleh digeser dengan apapun. Ya, sampai Yesus datang kedua kali, ya kan? Mau digoda dengan cara apapun, itu tetap harus dilakukan. Amin. Jadi 3 pribadi yang berbeda. Nah, saya ulang kembali secara singkat. Jadi dalam hal pribadi, Bapa bukanlah anak, dan sebaliknya anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak, sebaliknya anak bukanlah Roh Kudus. Tapi 3 pribadi ini ya adalah Bapa adalah Allah, anak atau Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Inilah keesaannya. Ya, inilah keesaannya. Ya, keesaannya. Oke, coba ini kita bersama-sama, ini kesimpulan dari semua apa yang kita pelajari. Yang pertama, jadi nama Allah yang Esa adalah kata yang bentuk jamak. Dan ini kata jamak ini banyak di dalam Alkitab. Dibandingkan dengan Elohim itu yang tunggal itu hanya beberapa kali. Kalau yang jamak ini cukup banyak, ya. Elohim. Nah, Elohim. Ingat dalam bahasa Ibrani kalau menggunakan kata im itu menunjukkan lebih dari 1. Kalau bahasa Inggris biasanya misalnya kalau tunggal teacher. Kalau pakai guru itu 1 guru. Kalau guru-guru teacher pakai S. Nah ini. Jadi im itu lebih berarti menunjukkan kepada lebih dari 1. Tapi kalau lebih dari 1 bukan berarti ada Allah atau lebih dari 3 Allah gitu atau 3 Allah, bukan ya. Jadi perhatikan itu adalah jamak. Kemudian kata kerja yang digunakan itu sangat jelas, itu kata kerja tunggal. Yaitu bara. Bara masih ingat? Yaitu apa? Ex nihilo. Nihilo. Artinya apa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini kata bara ini hanya dapat digunakan untuk Allah. Nah, untuk Allah. Jadi tepat sekali kata bara ini bisa digunakan kepada Bapa atau God yang pertama, kemudian juga kepada pribadi yang kedua, Yesus Kristus. Sudah dipaparkan ayat Alkitabnya bahwa Yesus juga terlibat dalam penciptaan, ya. Itu banyak ayat Alkitabnya. Kemudian kata bara ini digunakan juga kepada Roh Kudus, ya, Roh Kudus, ya. Itu Kejadian 1 ayat 2 sudah jelas juga, Roh Allah melayang-layang, Ruach Elohim, ya, Ruach Elohim. Oke. Ya, jadi jelas pelaku penciptaan alam semesta adalah Tuhan yang Esa, tetapi menyatakan diri melalui 3 pribadi yang setara, yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua. Kata ganti yang digunakan untuk Tuhan yang Esa itu yang disebut dengan pronominal jamak atau jamak. Yaitu ada kata kami, kita. Nah, Kejadian 1 ayat 26. Ayat 27 ada 3 di situ kata kita. Ayat 26 sampai 27 ada 3 di situ kata kita. Kemudian ditambah lagi di Kejadian 3 ayat 22. Lalu ada kata kami di Kejadian 11 ayat 7. Ya, kita. Jadi nanti perhatikan ini sudah dijelaskan sebenarnya. Ini hasil kesimpulan saja. Nah, lalu ketiga, 2 pribadi selain Bapa, yaitu Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 2 tadi dikatakan Ruach Elohim, dan Yesus di Kisah Rasul 18:33 sudah dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Nah, Kejadian 18 ayat 33 itu bisa dibaca baik-baik berulang-ulang. Di sana ada 3 oknum yang menghadiri Abraham pada saat peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, itu ada 2 malaikat dan 1 pribadi dari oknum yang kedua, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saya sudah jelaskan ini, ya. Ya, Yesus Kristus sendiri antropomorfe. Ya, Allah menampakkan diri sementara waktu dalam bentuk manusia, dalam sementara waktu. Beda dengan inkarnasi. Ya, kalau inkarnasi beda.
Ya, inkarnasi, Allah menampakkan diri dalam bentuk manusia dalam Kristus Yesus adalah untuk selamanya. Sampai hari ini Yesus yang naik ke surga dan yang akan datang kembali manusia dengan tubuh kemuliaan. Dia masih manusia. Ada orang mengatakan begini, nanti dia datang bukan dengan tubuh kemuliaan tapi dengan roh, ya dengan roh gitu. Enggak. Tadi Kisah Rasul 1:11 sudah sangat jelas, ya. Ya, dia akan datang dengan cara yang sama, kita bisa lihat tubuh kemuliaan itu, ya. Nah, tadi kita perhatikan di sini, jadi pribadi selain Bapa yaitu Roh Kudus dan Yesus itu sudah dinyatakan juga dalam Perjanjian Lama. Ada dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi dibuktikan di banyak ayat Alkitab. Oke. Jadi gagasan tentang pribadi yang lebih dari satu dapat dibuktikan melalui penggunaan kata ganti jamak. Misalnya, tadi Kejadian 1:26, baiklah kita. Nah, ini yang minggu lalu kita sudah memberikan tanggapan kepada pandangan dari Ibu Rita Wahyu ya, yang mengatakan baiklah kita ini adalah sidang ilahi di mana Tuhan mengajak para malaikat mengikuti sidang ilahi dalam menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita sudah sepakat juga, kita tolak itu, ajaran itu, bahwa ini bukan sidang ilahi yang mengajak para malaikat, karena itu ajakan yang kepada yang setara, yaitu kohortatif. Kohortatif itu adalah ajakan yang setara. Siapa yang setara dengan pribadi yang pertama atau Bapa itu? Malaikat tidak setara, itu ciptaan. Yang setara dengan Bapa adalah Anak dan Roh Kudus. Kemudian ada lagi dikatakan salah satu dari kita. Kejadian 3 ayat 22. Ya, salah satu dari kita. Baiklah kita, Kejadian 11 ayat 7. Kemudian apa dikatakan oleh Yesus lagi? Kami akan datang. Yohanes 14:23. Kami akan datang. Ada kata kami. Kami akan datang. Nah ini. Kalau tunggal hanya Yesus misalnya, aku akan datang. Itu saja. Ya kan? Baiklah aku. Salah satu. Nggak bisa lagi dikatakan salah satu dari kita. Masa salah satu dari aku. Salah satu dari aku. Misalnya kan? Kalau tunggal. Tadi kan pernyataan dari JT itu tunggal. Jadi tidak ada pribadi Bapa, tidak ada pribadi Anak, tidak ada pribadi Roh Kudus. Maka seharusnya ini kata-kata ini nggak usah ada kata kami, kita. Kalau benar dia tunggal dalam pribadi. Jadi tidak perlu ada kata kita, kami, ya kan? Itu kalau tunggal dalam hal pribadi. Nah, dan ada juga tadi saya dua video dari YouTube saya kutip. Semua kata kita, kami ini menurut ajarannya ini selalu ajakan Tuhan kepada para malaikat. Dewan Surgawi. Jadi kalau Dewan Surgawi itu di situ ada para malaikat, di mana Yesus juga menghargai para malaikat, menghormati para malaikat. Jadi diajak sidang. Jadi semua kata kita ini menurut ini pendeta ataupun pengajar tadi mengatakan ini semua ini adalah ajakan kepada malaikat, bukan ajakan kepada Anak dan Roh Kudus. Nah. Ya, itu. Nanti akan saya kirim ya videonya. Jadi kita perhatikan di sini ada lagi kata Yesus di Yohanes 17:22. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Nah, kalau kita adalah satu, Yesus tidak perlu mengatakan kalau dia tunggal ya. Ya, aku adalah satu. Nggak usah pakai kita. Kita adalah satu. Atau kalau itu kepada malaikat, kita adalah satu malaikat. Nah, ya kan? Aku dan kau adalah kita. Jadi kita. Aku dan kamu malaikat atau aku dengan para malaikat adalah satu. Nah, ini satu. Masa Tuhan dengan malaikat satu kalau itu malaikat. Nah, ini jelas kita ini menunjuk kepada tiga pribadi yang esa, tiga pribadi yang kekal dan esa di dalam keilahian. Oke. Maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan memiliki tiga pribadi yang berbeda satu dengan lainnya. Dari ini semua sebutan ungkapan baiklah kita, salah satu dari kita, baiklah kita, kami akan datang, kita adalah satu. Nah, ini sudah jelas.
Ya, sudah jelas Tuhan memiliki 3 pribadi yang berbeda dengan satu dengan lainnya. Jadi ayat-ayat yang dijelaskan di kitab Kejadian 1 ini dan juga kitab Yohanes jelas, ya sudah sangat jelas, ya dengan tegas secara pribadi bahwa Bapa bukan Yesus dan Yesus bukan Roh Kudus, demikian juga Roh Kudus bukan Bapa dalam hal pribadi, ya. Jadi masing-masing adalah pribadi ilahi yang utuh. Bukan saja utuh tapi juga sempurna. Yaitu pribadi Allah Tritunggal. Nah, kita perhatikan lagi bukti perbedaan yang terlihat melalui perkataan Yesus di Yohanes 10:30 yang menyatakan apa? Bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, dalam ayat ini kita perhatikan 2 kata fakta yang membuktikan ya bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Ada 2 fakta. 2 fakta yang pertama adalah penggunaan kata ganti ego. Ego artinya apa? Aku. Nah, aku. Aku ini berarti ego. Pribadi kita sendiri. Aku. Ya. Itu menunjuk kepada siapa? Yohanes 10:30 itu. Menunjuk kepada Yesus. Aku. Ego. Jadi aku. Ya, aku. Nah, sedangkan yang disebut dengan Bapa atau Pater. Ya, Pater ini apa? Menunjuk kepada Sang Bapa. Ya, Sang Bapa. Jadi bukan aku, kalau dikatakan aku dan aku adalah satu. Kalau tunggal. Kalau pribadi itu tunggal. Ya kan gitu. Tapi kan tidak. Ya. Aku berarti Yesus. Ya, Yesus. Lalu dikatakan dan. Nah, dan itu biasanya untuk menegaskan. Ya, membedakan. Jadi, ini perlu perhatikan. Jadi ini penting. Kata kedua yang kita perhatikan di sini, kata sandang. Kata sandang itu adalah digunakan kata kai dalam bahasa Yunani. Kai. Atau kata dan tadi. Ya, dan. Ini disebut dengan apa? Kai konektif. Kai konektif itu artinya apa? Yaitu kai itu berfungsi atau dan itu dalam bahasa Indonesia. Dan. Dalam bahasa kalau Yunani, kai. Ya kan? Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membedakan, menegaskan bahwa ego dan pater itu 2 pribadi yang berbeda. Nah, ini sudah sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh JT tadi. Ya, JT tadi kan. Nah, jadi nggak boleh disamakan aku dan Bapa itu adalah satu dalam pribadi. Kesatuannya di mana? Di dalam keilahiannya. Tapi pribadinya adalah berbeda. Jadi dengan demikian, Yesus adalah pribadi yang tidak sama dengan pribadi Bapa. Dari pengertian Yohanes 10:30 tadi. Nah, ini nggak bisa disangkal lagi. Sudah sangat jelas. Ya, jadi ini. Oke. Nah, jadi Yesus juga menyatakan perbedaannya dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Dengan menggunakan kata ganti, aku dan dia. Ego lagi. Ego dan dia. Dia itu siapa? Dia ini adalah bukan Bapa. Dia ini bukan Yesus. Dia ini adalah pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Coba kita perhatikan. Yohanes 11:7 ya. Kita baca ya. Mari kita perhatikan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Yesus, pergi. Sebab jikalau aku, Yesus, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengutus dia kepadamu. Jadi bukan kata aku lagi. Ada 2 di sini, penghibur dan dia. Parakletos. Ya kan? Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan di ayat Yohanes 16:7 ini, kalau kita mengikuti apa dikatakan oleh JT tadi, maka begini bunyinya. Begini. Aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, aku itu tidak akan datang. Penghibur kita ganti, aku tidak akan datang. Kalau itu, kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus aku kepadamu. Nah, jadi jangan ada kata penghibur, jangan ada kata dia. Jadi aku aja semuanya, karena tunggal.
Nah, karena tunggal. Lalu mengapa ada penghibur, ada dia? Nah, inilah yang membuktikan bahwa ini pribadi yang berbeda antara Yesus dengan Roh Kudus. Bukan saja berbeda dengan Bapa. Kalau Bapa tadi sudah jelas, ya kan? Nah, aku dan dia dalam bahasa Yunaninya itu ya, ego pempo auton. Ego pempo auton. Artinya apa? Aku mengutus dia. Aku mengutus dia. Ini untuk apa? Memperjelas perbedaan antara Yesus dan pribadi dari Roh Kudus. Pribadi Yesus dan Roh Kudus itu berbeda. Nah, jadi kata ego lagi kita perhatikan. Ego menunjuk kepada Yesus. Sedangkan kata auton adalah menunjuk kepada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Jadi kata ganti auton dalam kasus akusatif atau tata bahasa, ini tuh apa? Menjelaskan bahwa Roh Kudus merupakan objek tindakan dari apa? Dari kata kerja mengutus. Dilakukan oleh siapa? Yesus. Jadi kalau enggak begini aja, misalnya aku mengutus aku, gitu. Ya. Kalau Yesus itu adalah Roh Kudus adalah Yesus, maka kalimat yang tepat bukan seperti ini. Aku mengutus dia. Lebih baik aku mengutus aku, gitu. Ya kan, kalau ini pribadi tunggal, aku mengutus aku. Gitu. Tapi Yesus sudah sangat jelas mengatakan ini Yesus luar biasa. Yesus mendukung ketrinitasan, memproklamasikan ketrinitasan. Ketritunggalan Yesus sendiri, ya, memproklamasikan, ya, aku dan dia, aku dengan Roh Kudus. Itu sudah dua pribadi yang berbeda, ya. Jadi sudah sangat jelas data dan fakta kita bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, memiliki tiga pribadi yang berbeda dan setara, ya, setara, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di akhir dari kesimpulan ini, maka kita harus punya keyakinan. Keyakinan, jangan pernah ragu untuk menyembah. Mari kita menyembah, memuliakan tiga pribadi yang terlibat dalam penciptaan. Sama-sama Maha Kuasa, sama-sama Maha Tahu, dan sama-sama Maha Hadir, dan biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam tiga pribadi yang kekal dan esa dalam keilahian itu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu kesimpulannya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Kesimpulan ini adalah proklamasi ya, dari Pak. Pelajari. Sebenarnya kalau mau membaca Yohanes 14 itu sudah lengkap sebenarnya. Semua di situ. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu kan dijelaskan dari 25 menyebutkan begini. Semuanya itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Titik koma kan? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Udah jelas di situ. Tiga pribadi. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di situ sudah lengkap banget. Betul. Nggak usah ditafsir lagi, udah jelas sekali itu. Ya, di situ. Bingung-bingung ya. Jadi artinya Yohanes 14 ayat 26. Yesus sendiri memproklamasikan ketrinitasan kan? Ya, betul. Jadi adanya Bapa, adanya Yesus, adanya Roh Kudus. Pak, betul Pak. Saya setuju Pak. Ya. Ya, silakan. Jika masih ada yang mau menambahkan atau mungkin tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kalau dilihat dari Pak, kalau dilihat dari Yohanes 14 ayat yang Yohanes 14 itu supaya orang bisa mengerti tentang Tritunggal itu adalah pertama mengasihi Tuhan.
kedua melakukan kehendak Tuhan. Di dalam pasal 14 ini begitu semuanya. Ujung-ujungnya perkataan mengasihi dan melakukan perintahku. Maka orang bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah bagaimana keberadaannya, bagaimana dia karena dia akan mengenal. Dunia tidak mengenal. Bisa saja pendeta itu tidak mengenal. Bisa saja mungkin, ya kita bukan menuduh ya Pak ya. Kasihnya kurang kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau dari ayat demi ayat, kalau kita baca dalam Yohanes 14 ini, sebenarnya itu sebenarnya masalah pribadi seseorang itu mungkin dari situ. Ya. Hanya mau berteolog, mau mengajar orang lain supaya orang terima pendapat dia. Kemungkinan seperti itu. Tapi dia tidak, pada dasarnya dia tidak memuliakan Tuhan sebenarnya. Ya. Dalam bentuk mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Elianto. Jadi kalau kita baca Yohanes 14 ayat 26, saya coba baca Pak ya. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus ada Bapa, namaku, ku. Berarti siapa? Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dialah itu adalah Roh Kudus. Ya, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini sudah sangat jelas. Ini proklamasi dari ketrinitasan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita dilengkapi lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Elianto ya. Ya. Silakan mungkin teman-teman atau bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu silakan. Pak dosen, saya mau bertanya dulu. Ya, silakan Pak Daniel. Tadi penjelasannya Pak dosen Kejadian 18 itu Tuhan dengan 2 malaikat. Terus kalau yang penampakannya kan di depannya Abraham. Terus yang lalu kalau tidak salah dengar beberapa pertemuan minggu lalu atau beberapa minggu lalu itu bukan Tuhan dan 2 malaikat, ataukah mungkin saya yang salah menangkap yang lalu? Bagaimana Pak dosen? Jadi gini, itu ada beberapa tafsiran. Ada tafsiran ada pandangan yang mengatakan itu 3 pribadi dari Allah Tritunggal. Ya. Nah, jadi ada tafsiran itu ada 3 pribadi itu, oknum itu 2 adalah malaikat, yang 1 adalah pribadi dari Allah sendiri. Oknum yang pertama atau oknum kedua atau ketiga, tapi ada yang mengatakan itu tetap oknum yang pertama, bukan oknum yang kedua, ya kan? Oknum yang kedua. Nah, lalu yang mana? Yang mana yang menjadi tafsiran? Sebenarnya kalau kita baca berulang-ulang itu, nanti kita perhatikan, ya awalnya turun bersama-sama, lalu nanti kita baca di ayat-ayat seterusnya itu. Nah ini di kristologi sebenarnya, di kristologi kita pelajari. Nah di situ ketika mendatangi Abraham di Sodom dan Gomora, peristiwa Sodom dan Gomora, Abraham kan minta untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Artinya dilihat, bukan dalam bentuk roh. Kalau roh kan nggak bisa dilihat. Hanya dilihat. Nah, bukan dalam seperti penampakan penglihatan, dilihat. Nah, kalau hanya penampakan, ya nggak dikasih makan. Kan disiapkan makanan. Nah, diberikan makan. Itu berarti dalam bentuk manusia. Bisa dilihat. Nanti dia selanjutnya itu setelah Yesus atau Tuhan ya berfirman kepada Abraham, nanti 2 malaikat itu meninggalkannya, tinggal sendiri. Ya, tinggal sendiri yang menjanjikan menguatkan kembali tentang keturunan Abraham. Malaikat kan tidak bisa mengaruniakan ataupun memberikan janji keturunan. Itu ada Allah sesuai dengan janjinya, ya kan? Abraham memperlakukan pribadi itu dengan menyembahnya. Kemudian perlakukannya sebagai manusia juga apa? Diberi makan. Nah, kalau diberi makan itu sudah sangat jelas, baca diulang-ulang itu.
ini ya, kalau saya mengajar kristologi, ini adalah pribadi yang kedua yang disebut dengan antropomorfe. Antropomorfe dari kata antropos dan morfe. Ya, antropos adalah barang manusia, morfe itu adalah penampakan dalam bentuk manusia untuk sementara waktu. Yesus sudah pernah datang dalam perjanjian lama, disaksikan, dilihat, lalu disembah, dipuji, dan memberikan ya janji keturunan. Itu sudah sangat jelas. Dan dua malaikat itu harinya kembali, dan hanya dialah yang berfirmannya. Itu nanti diperhatikan Pak ya itu. Nah, jadi saya tidak mengatakan itu bukan Tuhan. Dia adalah salah satunya pribadi dari Tuhan sendiri hadir. Ya. Ada orang bertanya begini, kok aneh? Masa bisa? Ya kan kalau Tuhan itu luar biasa, apapun dia bisa lakukan gitu. Menjadi manusia aja dalam pribadi Yesus dia lakukan, apalagi penampakan diri dalam bentuk manusia untuk sementara waktu. Ya. Nah, kan kalau logikanya manusia kan main, ya masa sih bisa jadi manusia? Kenapa nggak seterusnya jadi manusia? Ya kan? Nah, tentu itu pikiran kita, rencana kita, keinginan kita. Tapi kalau udah Allah sendiri, ya sudah mengatakan bahwa akan datang keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis, setan. Kejadian 3:15. Dan itu dikatakan sudah digenapi. Apa dikatakan oleh Paulus di Galatia 4:4. Setelah genap waktunya, ya lahirlah ya Yesus yang mengalahkan iblis itu. Galatia 4:4. Minta tolong Pak baca Galatia 4:4 ini. Ini untuk inkarnasi. Jadi beda dengan antropomorfe. Kejadian 3:15, Yesaya 9 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7. Lalu Galatia 4 ayat 4 itu semua 3 ayat yang seiring itu. Ya, penubuatan dan penggenapan. Dan juga ke Yohanes 1 ayat 21 sampai 23. Nah, itu sudah terjadi. Oke, minta tolong mungkin puncaknya Galatia 4:4, minta tolong Pak, baca Pak. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, itu siapa itu maksudnya itu? Yesus, ya kan? Yang sudah digenapi dari dijanjikan oleh Yesaya dan juga di Kejadian 3:15, ya sudah. Nah, itu sudah terjadi inkarnasi. Berinkarnasi sebagai menjadi manusia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14. Firman yang telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau orang lain bilang kalimatullah, ya, kalimatnya Tuhan, itu sudah hadir dan ada dalam pribadi Yesus. Ya kan itu ya. Jadi itu Pak, ya. Jadi diluruskan kembali. Jadi itu bukan Tritunggal. Kejadian 18, tapi itu menunjukkan di situ ada ya satu pribadi kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan, oknum yang kedua di perjanjian lama. Ya. Nah, ini juga menguatkan dari kata kita di Kejadian 1:26, ayat 27, kemudian ada di Kejadian pasal 3 ya, dan Kejadian pasal 11 dan di situ. Artinya apa? Yesus, Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu terlibat dalam hal apapun yang dikerjakan, termasuk dalam penciptaan, termasuk dalam penggenap rencana keselamatan, penggenapan keselamatan, pemeliharaan providensia sampai hari ini. 3 pribadi itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Dia pribadi itu selalu ada. Yesus sekarang berdoa buat kita, ya. Ya di Yohanes 17 ya, bahwa Yesus berdoa buat kita. Ya, bukan kita berdoa kepada Yesus seperti pimpinan yang lain kan? Ya, berdoa buat pimpinannya supaya diselamatkan. Oke, baik. Itu saja barangkali Pak Daniel. Kira-kira bisa diterima Pak atau kemana? Bisa Pak, terima kasih. Nah, oke, baik. Pak Osten, ini kita belum mendengar suara beliau ini. Biasanya paling
sering menyampaikan sesuatu memberkati kita. Silakan Pak. Saya setuju Pak. Mantap. Oke. Udah oke Pak, semuanya Pak. Udah jelas Tritunggal. Ya, mantap, mantap, mantap. Ya. Pak Osten ini kalau buat renungan singkat tapi maknanya sangat dalam sekali. Ya itu benar, itu mengena sedikit. Terima kasih Pak. Ya kan gitu kan. Itu padat, singkat, padat. Ya. Baik. Tidak ada. Tanya Pak. Silakan. Ini saya simpan dulu ini. Stop dulu sharing itunya. Oke. Sekarang ya sama-sama kita diskusi. Kalau sebelum ini ada teman yang belum presentasi. Saya minta. Nah, sebenarnya kan kemarin saya sudah close, tidak ada lagi presentasi. Tapi bagaimana ini? Ya dari teman-teman lah, bagaimana? Karena sudah disimpulkan, lalu nanti ada lagi yang presentasi. Nah ini, tapi penilaiannya bagaimana kalau nggak presentasi? Bagaimana? Tadi saya bilang nanti kalau ada waktu dan kita setuju semuanya, kita buat presentasi, masih ada. Bagaimana? Teman-teman semuanya, ini semua yang bergabung ini, kita kasih kesempatan untuk presentasi atau gimana? Tadi yang bertanya siapa tadi yang bertanya tadi? Silakan.